Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Pada saat ini tinju lapis bajanya dibungkus dengan kekuatan abadi. Hanya orang di tingkat keabadian Kaisar Langka keempat yang memenuhi syarat untuk mengambil momentum semacam ini. Bahkan jika itu keabadian Kaisar Langka kelima, pukulan ini bisa langsung mematahkan tulang-tulangnya. Tapi untuk Xiaoyan yang bergabung dengan tubuh avatar Yuan Shen jelas berbeda. 3 segel bintang berkedip di antara alisnya. Jika Xiaoyan masih berani maju, itu berarti dia memiliki keyakinan tertentu. Xiaoyan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Tinjunya mengepal dan dia langsung menggunakan tinjunya melawan tinju. Kedua belah pihak sama-sama tidak takut. Tinju keduanya bertabrakan dengan mengesankan di udara. Suara menderu meledak menjadi ledakan yang memekakan telinga. Kekuatan ganas membentuk badai dari antara kedua tinju dan menyapu sekeliling dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya keduanya terpisah. Tetapi tanpa jeda kedua sosok itu maju dan bertabrakan lagi. Di tengah udara kecepatan pukulan keduanya begitu cepat sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Tak satu pun dari mereka mundur. Bahkan jika tinju pihak lain mendarat di tubuh satu sama lain. Mereka tampaknya menahan rasa sakit dari setiap pukulan yang diterimanya. Pria Taisu sangat gigih. Tapi Xiaoyan tidak hanya itu. Juga ada tekad membara di matanya. 82 tinju transformasi pembunuh dewa, teriak Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan yang terkandung pada tinjunya berlipat ganda. Bayangan kepalan emas muncul di ujung kepalan tangan yang diayunkan oleh Xiaoyan. Itu jelas sebuah pukulan. Tapi ada 2 bayangan setelah mendarat di tubuh pria Taisu. Pemandangan ini juga mengejutkan pria Taisu. Saat berikutnya keduanya bertabrakan dengan keras dan terpental mundur secara bersamaan. Setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuhnya, mata mereka terkunci satu sama lain. Tubuh Xiaoyan penuh dengan bekas kepalan tangan, tapi mengandalkan energi darah yang kuat dari avatar Yuan Shen. Luka-luka di tubuhnya dapat dipulihkan hanya dengan beberapa nafas. Di sisi lain serangan Xiaoyan secara mengejutkan tidak meninggalkan jejak sama sekali pada armor dewa palsu pria Taisu. Seolah-olah tinju Xiaoyan tidak pernah memukulnya. Faktanya bukan itu masalahnya. Selama konfrontasi barusan, Xiaoyan berhasil memukul lebih banyak pada armor dewa palsu pria Taisu. Tetapi pertahanan armor besi ini sangat mencengangkan dan tampaknya lebih kuat dari 2 pria Taisu yang dibunuh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang armor dewa palsu, tetapi selama pertempuran dengannya dia secara bertahap menemukan beberapa informasi. Hal ini bisa memudahkan Xiaoyan untuk menggunakan armor dewa palsu di masa depan. 841, apakah ini nama kodemu? Ucap Xiaoyan. Selama pertempuran barusan, Xiaoyan memperhatikan lengan pria itu. Ada nomor yang cukup mencolok di lengannya. Pria Taisu tidak berbicara. Sepertinya dia sangat kesal karena gagal menghancurkan Xiaoyan dalam pertempuran tadi. Jelas dia terlalu meremehkan Xiaoyan. Kenapa? Mungkinkah kamu bermimpi bisa membunuhku? Ucap pria Taisu menatap Xiaoyan dengan senyum menghina. Setelah berbicara, pria Taisu menepuk kristal merah di dadanya dengan ringan. Terlihat bahwa armor dewa palsu mulai menggeliat. Dan kekuatan abadi sepertinya dituangkan ke dalam armor dewa palsu. Penampilan seluruh armor besi juga berubah. Dari warna gelap ke warna merah darah. Saat ini armor dewa palsu bukan lagi seperti armor sederhana. Melainkan lebih seperti parasit makhluk hidup di tubuh. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mau tak mau mulai mengagumi dunia Taisu di dalam hatinya. Mereka bahkan dapat mengembangkan teknologi Minghe kuno ke tingkat ini. Xiaoyan bisa merasakan paksaan kuat yang hanya dimiliki keabadian Kaisar Langka ke-6 dari pria Taisu. Jelas pria Taisu sedang bersiap untuk menggunakan gerakan pamungkasnya.
yaitu mengambil keputusan cepat untuk menyingkirkan Xiaoyan. Pria Taisu menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin. Armor besi di lengannya mengalir seperti cairan. Itu perlahan mengembun di telapak tangannya menjadi tombak berwarna darah. Ini adalah tombak Void Iblis Surgawi. Kamu dapat dianggap musuh yang tangguh untuk memaksaku menggunakannya, ucap pria Taisu. Xiaoyan melihat tombak yang terkondensasi dari tangan pria Taisu. Matanya sedikit menyipit. Sepertinya armor dewa palsu bisa berubah menjadi senjata apapun. Xiaoyan sedikit penasaran. Apakah senjata yang terkondensasi dari armor dewa palsu ini diringkas dari armor itu sendiri? Atau mungkin senjata itu diintegrasikan ke dalam armor? Melihat pria Taisu di depannya, Xiaoyan memiliki pemahaman baru tentang bagaimana menggunakan avatarnya di masa depan. Itu bukan tombak biasa, tetapi tombak pembunuh yang ditempa dengan teknologi Ming He kuno. Ada sisik halus di badan tombak yang membuka dan menutup seperti bernafas. Bergerak perlahan dan teratur dengan cahaya merah berkedip di atasnya. Pria Taisu menggerakkan lehernya sambil melangkah maju. Kelima jarinya tiba-tiba mengencangkan tombak di tangannya. "Bersiaplah, aku datang," ucap pria Taisu. Setelah berbicara, sosoknya melesat ke arah Xiaoyan secara eksplosif. Jelas pria Taisu tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini bersama Xiaoyan. Lagi pula rencananya adalah mencapai lantai 9. Sekarang dia masih berada di lantai ke-7. Dia harus segera naik. Jika tidak, dia akan dimarahi karena terlambat. Ujung tombak di tangan pria Taisu bergetar dan mengeluarkan suara gelombang aneh. Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, dia merasakan energi darah di tubuhnya mendidih, membuatnya sedikit kesulitan bernafas. Jika itu adalah keabadian biasa, kemungkinan besar suara ini akan langsung melumpuhkannya. Namun tubuh keabadian Yuan Shen bukanlah seorang vegetarian. Energi darahnya yang kuat dengan cepat beradaptasi dengannya. Itu menjadi pulih kembali. Di sisi lain, pria Taisu berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan terpengaruh. Saat tombak ditembakkan, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju Xiaoyan. Seolah-olah dia siap menyaksikan tubuh fisik Xiaoyan ditusuk dan dihancurkan. Namun pemandangan itu tidak pernah terjadi. Karena pada saat ini Xiaoyan mengangkat penguasa Swan di tangannya dengan mengesankan. Menebas dan memutarnya pada waktu berikutnya. Sayap Dewa Hitam muncul di belakang Xiaoyan. Kedua sosok itu bergerak sangat cepat dan bertabrakan bersama. Namun salah satu sosok itu langsung ditembak mundur oleh serangan balik. Menghantam tanah dengan keras dan butuh ratusan meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Dan sosok ini ternyata adalah Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan yang dimiliki pria Taisu cukup kuat. Itu sebanding dengan keabadian Kaisar Langkah ke-6. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian fisik dari avatar Yuan Shen, tetapi dia hanya bisa menandingi keabadian Kaisar Langkah ke-5. Oleh karena itu dalam konfrontasi singkat ini, Xiaoyan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kamu sudah luar biasa bisa bertahan sampai sekarang. Itu juga memberiku pemahaman baru tentang tubuh keabadian fisik. Sepertinya rumor itu benar. Tubuh keabadian fisik memang bisa membunuh lawan di level yang sama, ucap pria Taisu sambil memegang tombak panjang. Dia melayang di atas Xiaoyan dan berkata dengan suara dalam, "Tapi sayang sekali kekuatanmu sepertinya masih sedikit lebih lemah. Setelah aku membunuhmu nanti, aku ingin melihat apakah aku bisa menyerap kekuatan tubuh abadimu," ucap pria Taisu. Saat berbicara terlihat pola misterius di armor besinya. Kekuatan keabadian perlahan mengalir dan kemudian dituangkan ke tombak Void Iblis Surgawi. "Mata Iblis Surgawi," teriak pria Taisu. Saat menggunakan gerakan ini, pria Taisu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyegel kemenangan. Kekuatan abadi mengalir dari tombak dan kemudian bertahan menuju ujung tombak. Setelah itu dapat dilihat bola mata ungu hitam memadat di bagian atas ujung tombak. Saat bola mata ungu hitam muncul,
Semua kekuatan abadi pada tombak panjang berkumpul dalam sekejap. Sinar setebal lengan muncul keluar dari bola mata dan menyapu ke arah Xiaoyan. Di bawah sinar cahaya ini seluruh kekosongan di sekitarnya tampak bergetar. Kabut abu-abu dihilangkan dan sinar ungu hitam dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasakan krisis yang kuat. Tidak perlu bergerak, aku baik-baik saja. Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan serius. Kalimat ini untuk sang ratu, karena Xiaoyan melihat bahwa sang ratu siap membantu. Saat berikutnya sinar itu langsung menyelimuti Xiaoyan dan seluruh tubuhnya dibungkus oleh bola ungu hitam. Melihat pemandangan ini, pria Taisu telah mencabut tombaknya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiaoyan tidak mungkin menolak serangannya. Bola cahaya ungu hitam tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Bola cahaya ungu hitam mulai meregang dengan liar, berubah menjadi elips dan akhirnya berubah menjadi garis. Tidak ada suara ledakan seperti yang diharapkan pria Taisu. Sebaliknya bola cahaya ungu hitam tampak musnah. Namun tepat ketika berubah menjadi garis dan hendak menghilang, tiba-tiba saja itu memantul seketika. Berubah menjadi bola cahaya ungu hitam lagi lalu meledak. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sosok Taisu yang kuat sedikit gemetar. Seolah-olah dia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Setelah bola cahaya ungu hitam meledak, terlihat sesosok muncul di bidang penglihatannya tanpa cedera. Hanya saja sosok yang muncul di bidang penglihatannya membuatnya hampir terhuyung-huyung karena terkejut. Sosok yang muncul di depannya memiliki penampilan yang sama persis dengannya. Sosok ramping itu ditutupi oleh armor besi merah. Dan di kedua lengannya terlihat nomor seperti tato dengan angka 893. Armor dewa palsu. Kamu sebenarnya 893, ucap terkejut pria Taisu. Reaksi pertamanya bukanlah armor dewa palsu jatuh ke tangan orang lain. Tetapi sosok yang memiliki kode 893 telah mengkhianatinya. Karena dalam kognisi pria Taisu tidak mungkin bagi orang luar untuk mengontrol armor dewa palsu. Namun pria Taisu tidak mendapatkan jawaban dari sosok di depannya. Dan sosok yang persis seperti dia di sisi jauh meraung ke arahnya dalam sekejap. Pria Taisu bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dari sosok itu. Tanpa senjata, sosok itu menjarah dengan pukulan. Armor dewa palsu mengalirkan cairan dan membiarkan tinju sosok itu terus mengembun lapis demi lapis. Dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, tinju sosok itu menghantam ke arah pria Taisu. Ekspresi pria Taisu membeku. Dia tidak berani mengabaikan sedikit pun dan segera membuat pertahanan. Tombak surgawi disodorkan dengan keras di tangannya. Pada saat berikutnya tinju dan tombak berbenturan di udara. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan dengan sengit. Dalam pertukaran pukulan ini tidak ada pihak yang mundur. Segera ledakan energi yang kuat tersapu dari tabrakan antara keduanya. Konfrontasi antara kedua belah pihak berlangsung beberapa tarikan napas. Kemudian salah satu sosok itu akhirnya terguncang ke belakang. Dan sosok yang dipaksa mundur kali ini adalah pria Taisu. Jika dilihat dari kejauhan, kedua sosok yang bertarung sengit terlihat sangat identik. Hanya saja warna armor besinya sedikit berbeda. Tentu saja perbedaan yang paling jelas adalah yang satu dengan tangan kosong dan yang lainnya memegang tombak. 893, apakah kamu ingin memberontak? Ucap pria Taisu masih tidak bisa untuk tidak terkejut. Sampai sekarang dia belum tahu bagaimana tiba-tiba muncul sosok dengan armor dewa palsu. Tidak mungkin, ada batasan mistik pada armor dewa palsu. Selain dunia Taisuku mustahil bagi makhluk dunia lain untuk menggunakannya, ucap pria Taisu sambil berpikir. Jelas sosok yang tiba-tiba muncul dengan armor dewa palsu tidak lain adalah Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di bawah keraguan pria Taisu itu, Xiaoyan datang menyerang lagi. Wajah pria Taisu suram. Dia berkata,
Tidak peduli siapa kamu, sepertinya aku harus membunuhmu kemudian melihatnya sendiri, ucap pria Taisu mengayunkan tombak panjang di tangannya. Tetapi ketika pria Taisu melihat bayangan tinju emasnya yang muncul, dia tampak terpana lagi. Ini karena setiap pukulannya dilontarkan sosok di depannya memiliki tinju bayangan emas. Dan tanda tinju bayangan emas ini sama persis dengan tinju yang digunakan Xiaoyan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosok dengan armor dewa palsu tidak lain adalah Xiaoyan. Artinya mata langit iblis tadi sebenarnya tidak berhasil membunuh Xiaoyan. Siapa kamu sebenarnya? Dan mengapa kamu bisa mengendalikan armor dewa palsu? Tanya pria Taisu berteriak marah. Namun tidak peduli bagaimana dia bertanya, dia tidak mendapatkan jawaban apapun dari Xiaoyan. Hal ini membuat mentalitas pria Taisu semakin terganggu. Faktanya Xiaoyan saat ini melakukan teknik penggabungan tubuh dengan avatar Yuan Shen dan avatar Taisu. Untungnya kekuatan Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat, sehingga dia bisa mempertahankan teknik penggabungan dua tubuh untuk waktu yang relatif lebih lama. Di bawah kekuatan destruktif yang mengerikan dari mata langit iblis tadi, Xiaoyan menyatukan avatar Taisu tepat waktu. Pada saat ini bayangan tinju emas membombardir deras, dan pria Taisu itu dibuat mundur. Setiap kali dia mengayunkan tombak di tangannya, dia terlempar oleh bayangan tinju emas. Pada saat yang sama, 24 gerbang abadi mulai berputar dengan gila-gilaan. Tekanan spiritual yang agung menyelimuti pria Taisu, dan sosoknya berulang kali diguncang kembali oleh Xiaoyan. Sepertinya orang yang bertarung denganku dari awal sampai akhir merupakan orang yang membunuh 893 dan 927. Apakah kamu tahu bahwa kamu menjadi buronan kami? Kupikir akan sulit untuk menemukanmu. Tidak disangka kamu begitu berani mengambil inisiatif mengirim dirimu sendiri. Tapi itu bagus. Dengan begitu bisa dikatakan memperhemat banyak usaha dan waktuku, ucap pria Taisu. Serangan Xiaoyan gagal menembus pertahanannya. Bahkan formasi besar dari 24 gerbang abadi tidak berpengaruh padanya. Bisa mengontrol armor dewa palsu. Kamu cukup mengejutkanku. Tapi sekarang aku akan membiarkanmu melihat apa itu armor dewa palsu yang sebenarnya. Tidak peduli sampah macam apa kamu, armor dewa palsu bukanlah sesuatu yang bisa kamu najiskan, ucap pria Taisu setelah mengkonfirmasi identitas Xiaoyan. Baru kali ini dia menganggap Xiaoyan serius. Pria Taisu mengangkat telapak tangannya dan setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Saat Xiaoyan melihat setetes darah emas ini, sontak pupil matanya menyusut. Aura ini, itu sebenarnya setetes esensi darah dari tubuh keabadian fisik, ucap terkejut Xiaoyan. Kamu adalah tubuh keabadian fisik, tapi sayangnya aku juga memilikinya, ucap pria Taisu tertawa kasar. Saat berikutnya armor dewa palsu yang membungkus telapak tangannya mencair, kemudian bergabung dengan esensi darah emas. Di dalam armor dewa palsu berwarna merah, seseorang dapat samar-samar melihat aliran darah emas. Dan kekuatan energi darah yang lebih kuat meletus darinya. Kemudian cairan kental itu perlahan menyatu dengan tombak void surgawi dewa iblis. Xiaoyan juga melihatnya dari kejauhan. Dibandingkan oleh pria Taisu itu, jelas armor dewa palsu Xiaoyan terlihat jauh lebih biasa. Selain memancarkan aura yang sebanding dengan keabadian langkah ke-6, pada saat ini pria Taisu juga memiliki esensi darah yang kuat dari tubuh keabadian fisik. Hal ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa armor dewa palsu dapat menelan esensi darah dari tubuh keabadian fisik. Kekuatannya tidak perlu dikatakan. Nilai setetes esensi darah dari keabadian fisik sangat berpengaruh besar. Pria Taisu tidak ragu untuk menggunakannya. Selama dia bisa membunuh Xiaoyan dan merebut armor dewa palsunya, maka harga ini tidak ada apa-apanya. Selain itu, pria Taisu juga jelas merasakan serangan kuat dari Xiaoyan. Jadi dia harus bertarung dengan kekuatan penuhnya. Jika kamu sudah cukup puas memukul, maka sekarang giliranku, ucap pria Taisu. Begitu suara itu jatuh, sosoknya bergerak ke depan.
Saat berikutnya sosoknya melesat menuju Xiaoyan dengan kasar. Kecepatan Taisu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam prosesnya dia mengangkat lengannya dan 5 jari tiba-tiba membentuk kepalan. Baru saja Xiaoyan tampaknya telah mendapatkan keunggulan absolut dalam hal kekuatan. Tetapi dalam waktu singkat ini, pria Taisu sekali lagi menggunakan cara tak terduga untuk meningkatkan kekuatannya. Menghadapi pria Taisu yang meraung, Xiaoyan tidak berniat mundur. Meskipun dia tidak yakin, tetapi Xiaoyan masih mengepalkan tinjunya untuk mencoba. Xiaoyan ingin melihat apakah dia bisa memblokir pukulannya dengan pukulan. Pria kuat Taisu tidak hanya berisi kekuatan yang kuat dari tubuh keabadian fisik, tetapi energi keabadiannya sendiri yang kuat juga berkumpul di kepalan tangan. Mungkin tubuhnya yang abadi tidak dapat dibandingkan dengan avatar Yuan Shen. Tetapi jika dikombinasikan dengan levelnya yang sudah mencapai langkah ke-6, maka kekuatannya akan terbukti. Pada saat ini tinju dari kedua belah pihak akhirnya bertabrakan dengan sengit di udara. Ketika kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan, adegan pertama adalah suara tumpul. Kemudian disusul oleh ledakan energi liar yang menyapu sekitarnya seperti pancuran. Di medan pertempuran saat ini, selain Yoshio dan Sang Ratu, ada juga beberapa tokoh di kejauhan. Medan mereka bertarung adalah jalan dari lantai 7 ke lantai 8, di mana semua tokoh memilih berhenti di sini dan memusatkan perhatian mereka pertarungan keduanya. Fluktuasi yang disebabkan oleh tabrakan antara keduanya membuat corak banyak tokoh berubah secara drastis. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keduanya. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa level pertarungan ini jauh di atas mereka. Mengapa kedua orang ini terlihat persis sama? Apakah ada konflik internal? Selain itu, armor besi yang mereka kenakan tampak tidak asing. Ucap suara-suara percakapan pribadi itu. Pada saat ini setelah suara teredam terlihat sesosok tubuh melesat ke belakang. Seolah-olah kekuatannya tidak pada level yang sama. Dan sosok yang ditembak mundur tidak lain adalah Xiaoyan. Jelas kekuatan pria Taisu masih melampaui apa yang bisa Xiaoyan tanggung. Lagi pula untuk kekuatan sejati Xiaoyan sendiri, dia hanya sebanding dengan keabadian Kaisar langkah ke-5. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk mengontrol armor dewa palsu, aku akan membawanya kembali dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, ucap pria Taisu. Setelah pria Taisu mengguncang Xiaoyan, dia terus bergerak menyerang, menekan Xiaoyan tanpa memberinya ruang untuk mengatur nafas. Xiaoyan yang baru saja menstabilkan tubuhnya, dia mendongak hanya untuk melihat kepalan tangan Taisu meraung ke arahnya. Tinju keduanya bertabrakan bersama lagi, dan tinju itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya seperti pancuran. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kehampaan bergetar dan seluruh ruang tampak bergetar dengan tumbukan kedua tinju. Di bawah serangan seperti itu, mata banyak orang di sekitar tiba-tiba menyusut. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya diperbesar dengan sangat cepat di pupil mata Xiaoyan. Xiaoyan di dalam armor dewa palsu meledak dengan seluruh kekuatan penuhnya. Tapi pertempuran antara kedua belah pihak masih bisa dibedakan dengan jelas. Meskipun Xiaoyan mencoba melawan, tetapi dia selalu berakhir dengan kerugian. Ada banyak bekas tinju di armor dewa palsu miliknya. Untungnya keberadaan armor dewa palsu juga membuat pertahanan diri Xiaoyan setingkat lebih kuat. Peran inti guntur void juga memungkinkannya untuk bertahan di bawah hujan tinju dari pria Taisu. Pukulan pria Taisu terus bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan. Sampai pada akhirnya kekuatan yang kuat telah membawa Xiaoyan ke batasnya. Setelah langsung memukul mundur kepalan tangan Xiaoyan, pria Taisu meninju dadanya dengan pukulan lain. Kekuatan setiap pukulan tidak perlu dikatakan. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian fisik, dadanya masih tenggelam di bawah tinju itu. Bahkan armor besi dewa palsunya terbuka. Tetapi saat berikutnya itu menyatu kembali melindungi tubuh Xiaoyan. Dari sini dapat dilihat bahwa armor dewa palsu dapat membuat yang kuat menjadi lebih kuat. Tetapi batas sebenarnya masih tergantung pada penggunanya.
Setidaknya untuk Xiaoyan yang belum menguasai armor dewa palsu, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan sempurna. "Suamiku, apakah kamu membutuhkan selir ini?" ucap sang ratu, suaranya terdengar di telinga Xiaoyan. Dalam keadaan seperti itu masuk akal jika Xiaoyan memilih sang ratu untuk membantu. Tetapi Xiaoyan yang baru saja menstabilkan tubuhnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu," ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. "Benar saja, kamu lebih pemberani seperti yang ku khawatirkan. Tapi ini juga membuatku semakin menyukainya," ucap sang ratu. Senyum sang ratu seperti angin musim semi. Pada saat ini dada cekung Xiaoyan juga pulih dalam beberapa tarikan napas. Meskipun Xiaoyan dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan, tetapi tidak ada tanda-tanda menyerah. Sebaliknya dipenuhi tekad untuk terus bertarung. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Dia tahu bahwa masih ada banyak eksistensi Taisu lainnya yang harus dia hadapi di masa depan. Dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk benar-benar mengalahkan eksistensi dari dunia Taisu. Dalam arti sebenarnya sang ratulah yang mengalahkan 893 dan 927 sebelumnya. Akan ada lebih banyak pria Taisu di masa depan. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk selalu mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain bukanlah karakter Xiaoyan. Ketergantungan yang paling kuat hanyalah pada dirinya sendiri. Xiaoyan terhuyung-huyung mundur. Bahkan jika dia kalah, tapi tinjunya diayunkan lagi. Sosok Xiaoyan menembak berulang kali. Lengannya terkilir, dadanya cekung dan tulangnya patah. Namun di bawah perlindungan armor dewa palsu serta energi darah dari avatar Yuan Shen, Xiaoyan dapat pulih dengan sangat cepat. Jadi meskipun Xiaoyan dikalahkan, masih merupakan tugas sulit bagi pria Taisu untuk melenyapkannya. Pertahanan dari armor dewa palsu sangat mencengangkan. Tentu saja tubuh keabadian fisik dari avatar Yuan Shen sama menakutkannya. Sehingga Xiaoyan masih bisa bertahan di bawah siksaan dari pria Taisu. Pada saat ini suara tumpul bergema di udara dan sosok Xiaoyan terdistorsi. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Taisu, pukulan Taisu masih terlalu kuat. Dada Xiaoyan tenggelam lagi. Dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang datang dari bawah armor besi. Tapi itu hanya suara retakan tulang. Tidak ada raungan menyakitkan dari mulut Xiaoyan. Adegan ini membuat pria Taisu menjadi cemas. Dia meninju kepala Xiaoyan dengan keras. Setelah kepala Xiaoyan tergelincir, dia mengayunkan tinjunya secara paksa untuk membalas dan menghantam balik wajah pria Taisu. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.